Pertama, kami sampaikan permohonan maaf Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ketapang sejauh-jauhnya beliau yang ingin hadir di hadapan kita karena ada kegiatan lain sehingga beliau tidak bisa hadir di depan kita. Kami sampaikan juga salam dari Pak Sekretaris Badan Kesbangpol yang tadinya pernah bertugas di sini, Pak Haji Marjuni. Jadi dalam kegiatan ini nanti kami membawa Ketua KPU yang sebagai narasumber yang menjelaskan nanti isi daripada kegiatan kita ini. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan rakor ini diharapkan nanti kita bisa sinergi lah menjaga ketertiban keamanan di wilayah kita. Kenapa? Pemilu legislatif dan presiden ini kan akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 yang waktunya tidak lama lagi dan dilanjutkan dengan pilkada nanti di tanggal 27 November 2024. Jadi kondusivitas daerah kita itu harus kita jaga. Ya, hati boleh panas tapi ya kita tetap bersatu. Jangan sampai hal-hal yang kecil itu memecah belah kita. Ini yang kita, kalau udah pecah ini susah Pak. Nah, jadi kita tetap berpikir secara adem lah, gitu. Ya, menawarkan program-program nanti ke masyarakat yang memang untuk kemajuan daerah kita yang bersama. Apalagi kemarin Pak Bupati dan tim sudah menyampaikan usulan daerah otonomi baru (DOB). Mudah-mudahan usulan itu juga nanti bisa direstui lah oleh orang pusat sehingga pembangunan di daerah Kabupaten Ketapang ini bisa merata lah, karena dengan sekarang Kabupaten Ketapang itu luasnya sama dengan Jawa Tengah. Jawa Tengah itu sudah 27 kabupaten kalau tidak salah, kita ini 1 kabupaten dengan luasnya yang sehingga dengan anggaran yang 2, sekian T itu tidak bisa menyeluruh memenuhi keinginan kita bersama. Tapi dengan DOB nanti mudah-mudahan kita sama-sama membangun daerah Ketapang ini ke depannya lebih baik lah dan masyarakat kita lebih sejahtera. Jadi dalam rangka itu kita jaga kondisivitas daerah kita, jangan sampai ada riak-riak kecil pun. Karena kalau ada permasalahan apa yang kita usulkan itu jadi mungkin ada hambatan, ya kan? Mudah-mudahan tim-tim kita juga solid di dalam membangun DOB, daerah otonomi baru. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi dengan usulan itu ya saya ingatkan kembali karena kita menghadapi pemilu legislatif dan presiden tanggal 14 Februari nanti, kita jagalah daerah kita dengan baik. Kedua, kalau memang nanti ada ternyata data warga kita yang tidak termasuk di dalam DPT, di Pak Ketua lah yang jelaskannya, ya kan? Mudah-mudahan warga kita Kecamatan Ayobopas ini sudah termasuk di dalam DPT nanti. Yang pertama-tama saya kira mari kita panjatkan puji dan syukur dan Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia Tuhan. Kita diberikan izin untuk bisa berkumpul bersama dalam ini di ruangan aula rapat kantor camat dalam rangka rapat koordinasi partai politik wilayah Kecamatan Ayobopas dalam menyukseskan pemilu serentak tahun 2020. Bapak Kepala Badan Kesbangpol, pejabat yang mewakili, Pak Ketua KPU Ketapang, kami berterima kasih atas program dan kegiatan yang ada di Kesbangpol Kabupaten Ketapang dalam rangka pelaksanaan 2024 ya. Ini juga kita laksanakan rapat koordinasi. Yang maksud dan tujuan seperti yang disampaikan sambutan Bapak Kepala Kesbangpol yang diwakili Pak Kadipul tadi. Nah, harapan besarnya adalah bahwa agar pelaksanaan pemilu yang akan kita lakukan secara serentak tahun 2024 ini dapat berjalan aman, damai, dan kondusif tentunya, serta menghasilkan
calon-calon pemimpin-pemimpin kita yang mungkin ada yang berasal dari daerah wilayah kita, kecamatan Eropa dan sekitarnya, sehingga dapat bersinergi bersama pemerintah daerah dan pemerintah lainnya yang tentunya harapan masyarakat khususnya wilayah Eropa dan sekitarnya, para wakil-wakil nanti yang punya potensi dan akan bisa bersama-sama dengan pemerintah daerah membangun Ketapang, lebih khusus dalam membangun Ayupas. Saya harapan dan pesan saya demikian kepada para ketua partai yang akan mengusung, yang akan mengusulkan Pak calon legislatif, ya, dan mereka akan menjadi jembatan kita, menjadi wakil kita dari wilayah Ayupas khususnya. Maka ketika nanti siapapun dia yang terpilih adalah putra putri terbaik Ayupas, dikasihkanlah amanat masyarakat kepada masyarakat kembali, pada masyarakat Ayupas khususnya, ya. Jangan, mohon maaf, saya kebetulan dari pemerintah, tapi kita juga melihat, mohon maaf sekali lagi, tidak sedikit memang pemerintah, pegawai, teman-teman ada yang juga ada job tertentu, jabatan tertentu dari daerah A misalkan, tapi dia juga tidak eling di daerahnya. Apalagi yang biasanya, mohon maaf sekali lagi, teman-teman di partai politik akan kadang-kadang lupa. Saya berharap tidak akan melupakan daerahnya, tidak akan melupakan amanat yang diberikan masyarakat. Ya Pak, karena harapan besarnya pentingnya seperti itu. Secara umum jelas membangun Ketapang seperti disampaikan beliau. Dapat saya sampaikan minggu lalu Bapak Bupati serta jajaran Wakil Bupati, Pak Sekda, Ketua tim DOB sudah menyerahkan usulan, bukan draft lagi itu, sudah usulan kita ke Kementerian Dalam Negeri, ke Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, sudah disampaikan ke Pak Gubernur kita dan untuk diteruskan. Lalu terkait hal itu, kita masyarakat Ayupas, kecamatan yang tergabung dalam pemekaran nantinya, mari kita bersama-sama mendukung program ini. Ini bukan program pemerintah pusat, ini pemerintah daerah punya programnya, punya keinginan pemerintah daerah. Karena sekarang posisi dari bottom up, dari bawah, tidak lagi top down dari atas. Kalau dulu lihat atas, di break selesai. Lalu sekarang kita dari bawah nih. Kita berdoa semoga usulan-usulan kita dari bawah direspon pemerintah pusat, dalam ini Kemendagri, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, agar daerah kita di sini bisa maju, bisa bersaing dengan kecamatan-kecamatan lain, bisa bersaing dengan kecamatan-kecamatan kita, kabupaten Ketapang yang ada di pantai, yang terutama kita melihat infrastruktur jalan dan jembatan. Lalu di pantai mungkin kena cepat terjangkau dari pemerintah kabupaten dengan mungkin dana hampir sama dengan kita dikucurkan, di sana lebih maksimal karena memang jarak dekatnya tidak mengeluarkan kos lebih besar. Tapi kalau ke daerah kita ini, walaupun sama anggarannya di dalam kota Ketapang di sini pasti akan berbeda, karena salah satunya faktor angkutan, sehingga akan mengurangi pembiayaan. Ya. Maka dengan kita dimekarkan nanti, itu kita kewenangan kita sendiri, otonomi kita sendiri, ya, otonomi kita sendiri. Ayupas sudah cukup maju, luar biasa. Berikut dalam kesempatan ini saya berterima kasih dengan para ketua PAC, ya, anak cabang, ya, Bapak Ibu, ya, atau ketua partai lah saya sebut, ya, di Ayupas, atas kehadiran Bapak Ibu. Namun demikian, sekali lagi saya mohon maaf nih, ya Bapak-Bapak ini, mohon maaf. Saya memang sempat bingung, pangling saya. Saya diminta dari Kesbangpol untuk mempersiapkan rapat hari ini dan disuruh mengundang oleh Kesbangpol, kepala badan, saya mengundang seluruh pengurus partai di Kecamatan Ayupas. Lalu menjadi pertanyaan saya, kok tidak ada data? Saya tanya di PPK juga tidak ada. Tidak ada laporan Bapak-Bapak di PPK. Saya mohon maaf, saya harus sampaikan. Dan itu bukan menjadi sebuah kesalahan, kekeliruan kita semua. Mungkin ada miss saja dari Bapak-Bapak, tidak menyampaikan laporan kepada kami, kecamatan terutama, bahwa kami hadir di sini. Tapi seyogyanya memang wajib, ya. Untuk itu saya kira
setelah acara rapat kita koordinasi partai politik di wilayah Kecamatan Erupas dalam rangka menyukseskan pemilu tahun 2024 ini, saya kira para pengurus partai, para ketua partai, walaupun sebelumnya juga sudah menyampaikan laporan di Kecamatan Erupas dan ini juga di PPK Kecamatan Erupas untuk dilengkapi kembali menyampaikan laporan bahwa kami hadir di Erupas dengan struktur keanggotaan kami sekian di sini, sehingga kami juga bisa memetakan teman-teman APH, para penegak hukum, polisi, TNI dalam situasi kondisi keamanan. Kami juga bisa melihat dan memetakan wilayah-wilayah mana kita ada ya Pak Rusud ya. Tapi selamanya memang kami tidak tahu, menjadi kebingungan. Ini terima kasih, saya harus minta ke Ketapang kemarin Pak Dendi, saya harus minta ke Ketapang. Yang saya katakan sekali lagi, saya mohon maaf nih, lucu nih Pak Camat ini tidak tahu kan begitu, tapi betul-betul mohon maaf Pak Ketua KPU Pak Abid Uladri, kami memang belum dilapori oleh para partai yang ada di kecamatan. Hanya kami tahu-tahu saja nih, dan ternyata setelah dapat informasi dari kabupaten maka kami kirim ke bapak-bapak sekalian. Dan ternyata di Erupas cukup lumayan yang sebagai ada PSPS banyak ya. Kalau bila perlu ya bisa oleh seluruh partai ya. Lalu terkait dengan rapat koordinasi hari ini, kembali saya berpesan kepada kita semua, kepada bapak-bapak pengurus partai, mari kita ciptakan kondisi aman, nyaman, dan tenang dalam pelaksanaan pemilu serentak 2024, karena keamanan, kenyamanan, kedamaian tidak hanya berada pada tupoksi aparat keamanan atau pemerintah kecamatan atau pemerintah daerah, tapi seluruh kita, para struktur partai, para ketua-ketua partai itu paling lebih dominan juga untuk menjaga stabilitas keamanan ya, karena mereka punya basis massa. Mereka para ketua partai bisa punya basis massa yang saya katakan, bisa mengarahkan partai-partainya, anggotanya agar kita senantiasa dalam kondisi kehidupan damai ya. Untuk itu sekali lagi saya berharap nanti untuk dilengkapi laporannya ke PPK dan kecamatan. Lalu berikut bapak-bapak di pengurus partai, mari sinergi bersama kami pemerintah kecamatan ya, terkait dengan hal-hal pada saat pelaksanaan pemilu nanti yang mungkin menurut bapak-bapak sekalian ada potensi-potensi DPT yang belum jelas misalnya ya, DPT yang belum terdaftar. Tetapi saya laporkan pada Ketua Komisi Pemilihan Umum ada beberapa minggu lalu PPK Kecamatan Erupas sudah melaksanakan rekon dan penetapan PPSAP sudah kita tetapkan. Dan dengan demikian maka secara resmi rapat koordinasi partai politik di wilayah Kecamatan Erupas dalam rangka menyukseskan pemilu serentak tahun 2024 saya nyatakan secara resmi dibuka. Terima kasih dan mohon maaf, selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Adil Katarino, Kecuramin ke surga, Senyat Jubatan.